Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, anak-anakku. Selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat hari ini untuk melihat video ibu ini dengan penjelasannya. Mengapa ibu kali ini membuat video? Karena ibu rasa kalian juga cukup bosan kali ya untuk melihat PPT yang ibu berikan gitu, hanya membaca. Jadi kali ini ibu coba untuk membuat video ini dengan nanti ibu menjelaskan materinya ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Pokoknya jangan lupa ditonton. Baik, anak-anak langsung saja langsung pada pembahasan kita kali ini ya. Pembahasan kita kali ini itu masih di dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya itu ibu sudah membagikan PPT-nya itu tapi berupa poin-poinnya saja. Maka di dalam video ini ibu akan menjelaskan semuanya. Nah, yang pertama itu kita masih di dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi ini menurut Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua itu ada perencanaan dengan pendekatan teknokratik. Perencanaan ini itu dilaksanakan dengan menggunakan metode atau kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang secara fungsional bertugas dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Perlibatan mereka ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki yang tinggi atau mendalam. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan atas bawah. Pendekatan atas bawah ini adalah pendekatan dengan inisiatif organisasi atau lembaga atas yang lebih tinggi yang ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke bawah. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan bawah atas, yaitu kebalikannya ya dari pendekatan atas bawah. Pendekatan atas bawah ini Pendekatan bawah atas ini berdasarkan inisiatif organisasi atau unit atau lembaga yang bawah yang lebih rendah yang ditindaklanjuti ke atas. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan sendiri itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Nah, selanjutnya itu di slide ketiga itu pemerintah itu telah menetapkan sejumlah target yang direncanakan tercapai pada tahun 2025 yang mendatang, yaitu diantaranya itu yang pertama ada masyarakat yang tertib, maju, damai, dan berkeadilan sosial. Dan yang kedua itu ada populasi dan kompetitif dan inovatif. Yang ketiga itu ada demokrasi yang adil. Yang keempat itu ada perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah. Dan yang kelima itu menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global. Nah, selanjutnya di slide keempat itu ada mengacu kepada kondisi negara Indonesia saat ini, banyak kalangan yang menilai target-target tersebut itu merupakan target ambisius. Maka untuk mencapai target tersebut itu pemerintah Indonesia telah menyusun rencana pembangunan, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPN. Yang kedua itu rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Yang ketiga itu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Selanjutnya itu ibu akan menjelaskan
target-target yang disusun oleh pemerintah Indonesia itu pada perencanaan pembangunan. Yang pertama itu ada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Maksudnya itu rencana ini diproyeksikan untuk mencapai target nasional. Rencana ini juga diproyeksikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang mendatang, yaitu selama 20 tahun. Nah, dengan jangka waktu tersebut, seluruh target nasional itu harus tercapai. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini atau RPJN ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, dalam implementasinya itu rencana pembangunan jangka panjang ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu dibagi menjadi 4 tahap. Masing-masing tahap ini selama 5 tahun. Tahap-tahap tersebut dinyatakan sebagai rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dengan demikian, rencana pembangunan jangka panjang nasional ini dilaksanakan dalam 4 rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, lanjut yang kedua itu ada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Rencana ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, rencana pembangunan jangka menengah ini identik dengan rencana pembangunan 5 tahun yang dikenal dengan Repelita pada masa pemerintahan Orde Baru. Rencana pembangunan jangka menengah ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan masa jabatan pemerintah. Melalui rencana jangka menengah ini, pemerintah yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas dalam proses pembangunan ekonomi asalkan masih sejalan dengan rencana jangka panjang atau RPJPN. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini bersama dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahap kedua pada tahun 2011 diluncurkan rencana yaitu MP3EI, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Baik, selanjutnya itu yang tahap ketiga ya, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Yang dimaksud rencana ini yaitu sebuah master plan yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Dalam master plan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi itu pada kisaran 7 hingga 8% per tahun mulai dari tahun 2013. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2025. Master plan ini juga mencangkup investasi senilai 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerjasama pemerintah dan swasta. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke slide kelima ya, yaitu ada kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, terdapat beberapa faktor yang terjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini kan tingkat pendapatan nasional yang tinggi ini menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Nah, hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar dan tingkat kesempatan kerjanya tinggi. Maka demikian pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil. Lalu yang kedua ada pendapatan per kapita. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini dapat juga diukur dengan pendapatan per kapita yang menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengonsumsi barang-barang jasa hasil produksi. Nah, pendapatan per kapita ini memberikan petunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. Nah, selanjutnya ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini distribusi pendapatan yang merata itu juga merupakan
Ukuran yang penting jika hanya sebagian kecil penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah, keberhasilan pembangunan berjumlah sempurna. Nah, distribusi pendapatan yang timpang atau tidak merata juga tidak bermanfaat bila ditinjau dari kemungkinan investasi, karena penduduk berpenghasilan tinggi itu biasanya konsumtif. Nah, selanjutnya itu ada peranan sektor industri dan jasa. Apabila suatu negara mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, berarti masyarakat mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya investasi, meningkatnya lapangan kerja yang baru, dan berkurangnya pengangguran. Nah, selanjutnya itu ada stabilitas ekonomi. Tingkat perekonomian yang stabil meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, serta tingkat harga mempengaruhi pasar produksi dalam negeri. Nah, suatu negara dikatakan berhasil itu di dalam perkembangan ekonominya apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya. Nah, selanjutnya itu ada neraca pembayaran luar negeri. Pada umumnya itu, setiap negara itu menginginkan agar negaranya pembayarannya seimbang. Sebab jika neraca pembayaran mengalami defisit berpengaruh terhadap kredibilitas negara tersebut. Nah, apabila neraca pembayaran surplus, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi seimbang, karena berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Indonesia sendiri ini kan adalah salah satu negara yang berkembang, sama halnya dengan negara berkembang lainnya. Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan itu? Apa saja masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama itu ada pengertian negara sedang berkembang. Menurut Todaro tahun 2015, cara yang paling umum digunakan untuk mendeskripsikan negara sedang berkembang adalah dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita. Dalam sistem klasifikasi Bank Dunia, 208 negara dengan jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa diurutkan berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita. Negara-negara tersebut diklasifikasikan menjadi negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah bawah, negara berpendapatan menengah atas, dan negara berpendapatan tinggi. Nah, secara umum itu yang termasuk negara-negara berkembang itu adalah negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas. Nah, menurut Bank Dunia sendiri itu, negara berpendapatan rendah itu dan menengah itu disebut dengan negara berkembang. Nah, setiap tahunnya pada tanggal 1 Juli, Bank Dunia merevisi klasifikasi analitis ekonomi dunia berdasarkan perkiraan pendapatan kotor nasional atau gross national income per kapita untuk tahun sebelumnya. Nah, per 1 Juli 2014 itu negara yang berpenghasilan rendah didefinisikan sebagai negara yang berdasarkan metode Atlas Bank Dunia 2013 memiliki GNI per kapita kurang atau sama dengan 1045 dolar US dollar. Negara berpenghasilan menengah itu adalah negara dengan GNI per kapita lebih dari 1045 dolar US dollar. Tetapi kurang dari 12.746 dolar US dollar. Negara yang berpenghasilan tinggi adalah negara dengan GNI per kapita 12.746 US dollar. Dalam negara berpendapatan menengah itu terdapat dua klasifikasi, yaitu negara berpendapatan menengah bawah dan menengah atas. Negara yang berpendapatan menengah bawah itu adalah negara dengan GNI per kapita antara 1.045,6 US dollar hingga 4.125 US dollar. Sedangkan negara yang berpendapatan menengah atas itu adalah negara dengan GNI per kapita 4.126 US dollar hingga 12.745 US dollar. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada ciri-ciri negara sedang berkembang. Nah, beberapa ciri-ciri negara yang berkembang itu adalah yang pertama itu produsen barang-barang primer.
Barang-barang primer ini adalah produksi dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan penggalian. Sebagai besar negara sedang berkembang itu merupakan produsen barang-barang dari sektor ini, sehingga sebagian besar tenaga kerjanya itu bekerja di sektor primer tersebut. Nah, pada umumnya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini lebih dari 60%. Hal ini juga dikarenakan negara sedang berkembang memiliki faktor produksi alam dan tenaga kerja yang relatif banyak. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada penduduk masih terbelakang. Negara sedang berkembang itu biasanya menghadapi masalah tekanan penduduk, masalah tekanan penduduk ini terdiri dari pengangguran di desa-desa, kenaikan jumlah penduduk yang cepat, dan tingkat selanjutnya itu ada kekurangan kapital. Sebagian besar negara yang sedang berkembang itu kekurangan kapital atau modal untuk membangun perekonomian mereka. Nah, hal ini itu karena belum terbentuknya modal dari tabungan masyarakat. Akibatnya itu untuk membangun perekonomian, negara sedang berkembang meminjam dari negara maju. Nah, selanjutnya itu ada sumber-sumber alam belum banyak diolah. Nah, negara yang sedang berkembang itu kesulitan untuk mengolah sumber alam yang tersedia melimpah. Hal ini merupakan akibat sedikitnya modal atau tenaga kerja, keahlian, dan ilmu pengetahuan. Akibatnya sumber alam yang tersedia tersebut itu hanya menjadi sumber daya potensial dan belum menjadi sumber daya yang real yang bisa membantu memperbaiki kondisi perekonomian. Nah, selanjutnya itu ada orientasi perdagangan luar negeri. Orientasi ini itu maksudnya itu semua negara di dunia itu melakukan perdagangan internasional. Namun intensitas perdagangan internasional ini sangat terasa di negara sedang berkembang. Negara sedang berkembang itu terutama memperdagangkan barang-barang primer untuk diekspor dan jenisnya sedikit. Sedikit sekali negara sedang berkembang itu yang mengekspor barang sekunder atau tersier. Bahkan selanjutnya itu ada masalah perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang. Ada dua masalah, yaitu yang pertama ada masalah kemiskinan, yang kedua itu ada keterbelakangan. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu tentang masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini ternyata bukanlah masalah sepele ya, dan merupakan masalah yang sangat kompleks, serta pemecahannya itu tidak mudah. Nah, sebagian besar negara yang sedang berkembang itu dihadapkan kepada masalah kemiskinan, termasuk negara Indonesia. Masalah kemiskinan muncul karena ada sekelompok masyarakat yang secara struktural itu tidak mempunyai peluang dan kemampuan untuk memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Nah, akibatnya itu mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilihan aset produktif, sehingga sekian lama itu semakin tertinggal. Dalam tahap selanjutnya itu kemiskinan akan memunculkan masalah yang baru, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, menurut Bank Dunia itu kemiskinan itu memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama ada kemiskinan memiliki aspek multidimensional, artinya itu kemiskinan memiliki banyak sekali aspek yang melingkupinya. Yang kedua itu ada aspek-aspek kemiskinan tersebut saling mempengaruhi. Nah, yang ketiga itu ada kemiskinan merujuk kepada manusianya yang miskin, baik secara kolektif maupun individu. Nah, selanjutnya itu poin yang kedua itu ada keterbelakangan. Keterbelakangan ini maksudnya ini penduduk di negara sedang berkembang itu umumnya masih terbelakang. Keterbelakangan ini ditandai oleh kualitas penduduk sebagai faktor produksi masih rendah, kurangnya atau rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja, kurangnya modal, tingkat pendidikan formal yang rendah, serta efisiensi dan efektivitas dalam bekerja juga rendah. Nah, dari sisi ekonomi, keterbelakangan ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan per kapita, terbatasnya pasar baik jenis maupun luasnya, rendahnya tingkat spesialisasi, dan rendahnya penggunaan uang giral per kapita. Nah, Indonesia ini sebagai negara yang berkembang itu juga mengalami keterbelakangan
Hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya kualitas faktor produksi negara kerja, di mana sebagian besar hanya lulusan SD. Nah, hal tersebut itu berpengaruh juga dengan rendahnya keterampilan tenaga kerja. Hal ini itu membuat produktivitas juga rendah. Nah, untuk menanggulangi masalah ini itu pemerintah telah banyak melakukan program antara lain wajib belajar 9 tahun, pendirian lembaga keterampilan, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Itu berdasarkan dua permasalahan utama di negara yang sedang berkembang itu dapat disimpulkan, yaitu yang pertama itu ada pendapatan nasional negara-negara sedang berkembang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya juga lambat. Nah, yang kedua itu ada pendapatan per kapita negara-negara sedang berkembang itu masih rendah dan laju pertumbuhannya juga sangat lambat, bahkan ada yang mengalami stagnasi. Nah, selanjutnya itu distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata. Nah, selanjutnya itu mayoritas penduduk negara sedang berkembang itu harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut. Nah, selanjutnya itu ada sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang itu menderita sebagai akibat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi, dan banyak kena wabah penyakit, sehingga tingkat kematian bayi di negara sedang berkembang itu 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara maju. Nah, yang terakhir itu ada fasilitas pendidikan di negara sedang berkembang itu serta kurikulumnya masih kurang relevan dan kurang memadai, dan tingkat melek hurufnya sangat rendah. Sudah di akhir pembahasan ya. Pembahasan kita mungkin cukup sampai di situ saja. Semoga kalian dapat memahaminya. Semoga kalian suka dengan video pembelajaran Ibu kali ini. Karena pada dasarnya mungkin sama-sama bosan ya kalian pembelajaran daring seperti ini. Tapi kalian harus tetap semangat selalu, tetap semangat. Tetap berdoa selalu, semoga pembelajaran kita akan menjadi tatap muka kembali, akan normal seperti biasa kembali. Nah, lalu kalian juga harus semangat dengan mengerjakan tugas-tugasnya, itu sangat penting sekali. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah atau yang lainnya. Dan selanjutnya ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.